제 말이 안 들리세요? Film ini menceritakan sebuah toko lampu yang unik dan berbeda dari toko lampu pada umumnya. Tidak seperti toko lain yang biasanya terang benderang, toko milik Jung justru memberikan kesan sunyi dan penuh misteri. Hal ini diperkuat oleh lokasinya yang berada di ujung sebuah gang yang gelap dan terpencil. Dan toko ini menarik perhatian berbagai jenis pengunjung yang tidak biasa. Sebagian besar dari mereka yang datang ke toko tersebut adalah arwah yang telah meninggal dan orang yang berada di ambang kematian atau orang-orang yang masih hidup tetapi sedang memikul beban kehidupan yang berat. Lalu apa sebenarnya toko lampu tersebut? Dan inilah film ini diawali dengan seorang pria bernama Min yang baru pulang bekerja. Dirinya pulang menaiki sebuah bis dan saat turun di halte, Min terkejut melihat seorang wanita duduk sendirian membawa koper di halte. Tetapi pada saat itu, Min tak memperdulikannya. Malam harinya lagi saat Min turun dari halte, dirinya lagi-lagi bertemu dengan wanita tersebut. Tetapi anehnya, hanya Min yang melihat wanita tersebut. Dan saat meninggalkan halte, Min mendengar suara ketukan tangan dari wanita tersebut. Kemudian Min terlihat tetap melanjutkan langkahnya untuk pulang. Lalu malam ketiga saat Min turun di halte, Min melihat wanita itu lagi. Di situ Min memberanikan diri untuk menyapa wanita tersebut. Kemudian wanita itu mengatakan sedang menunggu bis. Lalu Min mengatakan lagi kalau jam segini bis sudah tidak ada lagi. Dan bis tadi yang ditumpangi Min adalah bis yang terakhir. Kemudian Min menyarankan untuk memanggil taksi saja. Setelah itu wanita tersebut mengatakan HP-nya hilang jadi tidak bisa memanggil taksi. Lalu Min menawarkan untuk meminjamkan HP-nya. Namun wanita itu malah mengatakan apakah Min mengenal dirinya. Mendengar itu Min pun kebingungan dan mengatakan Min baru mengenal wanita itu sejak 2 hari lalu. Kemudian Min pun pergi. 모르겠어요. Dan cerita berlanjut pada esok malam hari lagi. Ketika Min turun dari halte dan pada saat itu juga hujan deras, Min langsung memberikan payung kepada wanita tersebut. Lalu wanita itu meminta ikut ke rumah Min. 집이 가깝다고 했죠? Dan karena kasihan, Min pun membawa wanita tersebut ke apartemennya. Dan saat sudah sampai ke apartemen, sensor lampu rumah Min tak menyala saat wanita tersebut mulai memasuki rumah Min. Di situ Min tampak takut, namun dirinya berusaha seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain ada seorang perawat bernama Kwon. Dirinya sedang berjaga shift malam di ruangan ICU. Kemudian Kwon melihat seseorang pria yang melintas seperti sedang kebingungan. Lalu Kwon mengatakan kalau pengunjung di tempat ICU pada malam hari tak diizinkan masuk. Dan Kwon menanyakan apa yang dilakukan pria tersebut di tempat ini. Kemudian pria tersebut mengatakan sedang mencari kamar mayat. 영안실이 어디예요? Lalu tiba-tiba terdengar suara darurat di komputer Kwon. Kemudian Kwon langsung memanggil rekan-rekannya yang sedang makan untuk segera ke tempat pasien yang sedang darurat. Dan setelah tiba di pasien tersebut, ternyata selang pernapasan pasien terlepas. Kemudian Kwon dan seniornya yaitu Bu Heo pun langsung membetulkan selang tersebut. Dan saat Kwon menoleh ke arah pria tadi, tiba-tiba pria tadi sudah tidak ada. Sementara itu ada seorang pria bernama Jang yang sedang kedinginan di rumahnya. Dirinya juga terganggu dengan suara anjing yang terus menggonggong. Kemudian terlihat Jang sangat kesal dan berteriak untuk anjing tersebut untuk berhenti menggonggong. Dan scene berpindah saat Jung sedang menjaga toko lampu miliknya. Terlihat ada seseorang yang mampir ke tokonya untuk membeli lampu LED. Setelah itu juga terlihat pria yang tadi di rumah sakit yang sedang mencari kamar mayat, dan kita sebut saja Suho. Di situ Suho masuk ke dalam toko Jung untuk melihat-lihat tanpa berbicara sepatah kata pun. Dan saat Jung menanyakan Suho sedang mencari apa, Suho pun langsung pergi meninggalkan toko tersebut. 뭐 찾는 거 있으십니까? Di sisi lain, ada seorang siswi bernama Hyunju tak sengaja melihat sosok hantu di halaman sekolah yang memakai seragam sekolah.
Tak lama kemudian guru Hyunju pun masuk ke kelas untuk mengajar. Lalu pandangan Hyunju pun beralih fokus ke pelajaran. Dan cerita kembali kepada Jung yang didatangi oleh Jang. Di situ Jang merasa takjub dengan toko lampu Jung karena menurutnya toko tersebut sangat terang. Lalu Jung menanyakan apa yang dicari Jang. Kemudian Jang mengatakan di rumahnya sangat dingin sekali, padahal dirinya sudah menyalakan pemanas, tetapi tetap saja Jang merasa dingin. Mendengar itu, Jung mengatakan di sini toko lampu. Lalu tiba-tiba kacamata Jung terlihat membeku. Kemudian Jung langsung membersihkan kacamatanya dan Jang langsung pergi dan mengatakan ingin mencari suara anjing yang menggonggong. Dan scene berpindah pada saat di sekolah. Terlihat teman-teman Hyunju sedang bercerita bahwa di sekolah ada hantu yang memakai seragam sekolah. Makanya di setiap kelas selalu menyisihkan 2 bangku kosong. Mendengar itu teman-teman Hyunju pun menjadi ketakutan. Setelah itu di toko lampu Jung terlihat ada seseorang wanita yang mampir ke toko lampu Jung. Wanita tersebut basah kuyup dan terlihat memakai sepatu hak tinggi berwarna merah. Dan saat Jung bertanya apa yang wanita itu cari, wanita itu malah penasaran ingin memegang sebuah lampu di toko tersebut. Tetapi di situ Jung langsung mengatakan untuk tidak menyentuh lampu tersebut. Kemudian Jung juga terlihat ingin melepas kacamata miliknya. Namun sebelum Jung membukanya, wanita aneh itu pun tiba-tiba pergi begitu saja. Dan scene berpindah saat Hyunju dan teman-temannya pulang sekolah. Seperti biasa, salah satu teman Hyunju bercerita bahwa gang yang akan dilewatinya adalah sebuah gang yang sangat seram. Konon katanya banyak hantu di gang tersebut. Mendengar itu, Hyunju mengatakan kalau dirinya akan mengambil sebuah pesanan ibunya di ujung gang tersebut. 여기 골목길 끝은 되게 밝아. Kemudian teman-teman Hyunju yang sudah ketakutan pun langsung kabur. Sementara Hyunju terlihat melangkah menuju gang tersebut untuk mengambil pesanan ibunya. Di gang tersebut suasananya sangat gelap dan pada hari itu juga sedang hujan. Di situ Hyunju terlihat berjalan secara perlahan, tetapi dirinya merasa ada seseorang di belakangnya. Dan Hyunju mengira bahwa itu adalah sosok hantu. Setelah itu Hyunju mendatangi toko lampu milik Jung. Di situ mereka ternyata sudah saling kenal. Kemudian Jung juga terlihat memberikan Hyunju permen. Kemudian Hyunju mengatakan bahwa dirinya tadi di gang merasa melihat hantu. Tetapi Hyunju tak begitu jelas melihat wujudnya karena gang tersebut begitu gelap. Lalu Jung mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mampu melihat makhluk halus termasuk Hyunju dan Jung. Di situ Jung bercerita kalau dirinya selama menjaga toko ini menjumpai pengunjung yang biasa dan orang yang agak aneh. Dan Jung menambahkan lagi kalau Hyunju harus jeli membedakan manusia atau hantu karena banyak arwah yang berbaur dengan orang dan dengan mengamatinya kita bisa melihat perbedaan manusia atau arwah. Kemudian Jung juga meminta Hyunju berpura-pura tak melihat saat bertemu dengan orang asing. Lalu Hyunju bertanya kepada Jung, bagaimana jika Hyunju terlanjur melihatnya? Kemudian Jung mengatakan untuk tetap berpura-pura tak menyadari hal yang aneh. Setelah itu dari pantulan meja terlihat wajah Jung seperti sudah tua. Kemudian Jung menyuruh Hyunju pulang karena sudah larut malam dan sebelum Hyunju pulang, Jung memberikan senter untuk Hyunju. Dan cerita kembali lagi kepada Min dan Ji-young, wanita aneh dan misterius yang selalu membawa koper. Di situ Min terlihat memberikan handuk kepada Ji-young. Namun setelah selesai, saat Ji-young mengembalikan handuk kepada Min, di situ Min terkejut melihat kuku Ji-young terbalik menjadi di dalam tangannya. Lalu Min membayangkan saat bunyi kuku di halte, ternyata itu dari kuku Ji-young. Setelah itu Ji-young membuka kopernya. Melihat isi koper Ji-young, Min tambah ketakutan melihat benda-benda tajam di dalam koper Ji-young. Lalu Ji-young mengambil gunting dan berjalan menuju Min. Sementara itu ada Hyunju yang pulang ke rumahnya. Dan ternyata Hyunju bertetanggaan dengan Min. Dan saat Ji-young berpapasan dengan Hyunju, terlihat Hyunju menyapa Ji-young. Mendengar itu Ji-young pun menghentikan langkah kakinya dan terlihat ada darah yang menetes ke lantai yang berasal dari dalam koper milik Ji-young.
Dan scene berpindah saat ada seorang wanita bernama Seon sedang melihat-lihat rumah bersama pemiliknya. Di situ Seon ingin menyewa rumah tersebut. Lalu pemilik rumah mengatakan kalau Seon tak suka rumah ini. Seon bisa menyewa apartemen yang sebelumnya Seon lihat. Kemudian Seon mengatakan dirinya tak suka tinggal di apartemen karena terlalu berdekatan dengan tetangga. Setelah itu Seon menanyakan apakah di sini suasananya sangat tenang. Lalu pemilik rumah mengatakan suasana rumah ini sangat tenang, tidak berisik karena rumah ini berada di gang dan kebanyakan rumah di sekitar sini kosong. 주변이 죄다 빈집이라 엄청 조용하지. Kemudian Seon membuka salah satu pintu kamar rumah tersebut. Namun pintu kamar itu tak bisa terbuka. Melihat itu Seon pun menanyakan kenapa pintu kamar ini tidak bisa dibuka. Lalu pemilik rumah mengatakan pintu tersebut memang tak bisa dibuka. Makanya pemilik memberikan harga miring dan apabila Seon bersedia menyewa masih ada 2 kamar lagi yang bisa Seon huni. Lalu tak pikir panjang, Seon pun mau menyewa rumah tersebut. Di sisi lain ada seorang siswa bernama Jiwon yang baru pulang sekolah di malam hari. Dirinya terlihat ketakutan saat melewati gang. Lalu Jiwon berjalan sambil bernyanyi untuk mengalahkan rasa takutnya. Sementara ada Seon yang sedang duduk di hadapan laptop. Dirinya merasa terganggu mendengar suara Jiwon bernyanyi. Dan ternyata rumah Seon berada di gang tersebut. Setelah itu Seon ketiduran dan terlihat ada sebuah bayangan di belakang Seon. Esok malam harinya lagi, Jiwon terlihat berdiri di depan gang. Dirinya mengatakan sangat ngeri melewati gang tersebut. Ditambah lagi sedang turun hujan. Kemudian ada Seon yang sedang membaca buku. Tiba-tiba lampu rumahnya mati sendiri. Lalu Seon mencoba mengecek stop kontak, namun memang lampu itu tak mau menyala lagi. Kemudian saat Seon berjalan menuju kamar, terlihat ada sebuah bayangan di pintu. Di sisi lain di rumah sakit, ada seorang pria pecandu alkohol yang sedang dirawat. Lalu terlihat pria tersebut seperti mengigau. Melihat itu dokter mengatakan kalau pria tersebut deliriumnya sudah parah dan berdampak pada kestabilan pada pasien. Lalu Bu Heo mengatakan kepada dokter bahwa dokter sudah ditunggu oleh beberapa keluarga pasien. Kemudian dokter pun menghampiri keluarga pasien. Di situ dokter mengatakan kepada keluarga pasien bahwa dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin dan kini kesembuhan pasien tergantung pada tekad pasien tersebut. Mendengar itu salah satu keluarga pasien menangis dan mempertanyakan apa sebenarnya tugas rumah sakit. Dan scene berpindah saat Seon di rumah. Dirinya lagi-lagi mendengar suara Jiwon yang sedang melintas sambil bernyanyi. Kemudian lampu rumah Seon tiba-tiba mati lagi. Namun Seon tak sengaja melihat lampu kamar yang biasanya terkunci tiba-tiba menyala. Melihat itu Seon pun langsung menghampirinya dan ternyata juga pintunya terbuka sendiri. Dan cerita berlanjut saat di rumah sakit. Di situ Kwon kepikiran dengan ucapan para keluarga pasien. Lalu saat Kwon di kamar mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kemudian Kwon menanyakan siapa. Lalu orang tersebut mengatakan apakah kesembuhan pasien tergantung pada tekad pasien. Mendengar itu Kwon beranggapan bahwa orang tersebut adalah keluarga pasien. Kemudian orang itu mengatakan lagi bagaimana bisa saat pasien sedang sakit dan tak sadarkan diri bisa melakukan tekadnya. Lalu Kwon menceritakan dirinya juga pernah koma saat mengalami kecelakaan. Namun entah kenapa Kwon bisa siuman dan menurutnya itu karena tekadnya. Mendengar itu orang tersebut tampak marah dan mengatakan untuk Kwon melakukan sesuatu. Kemudian terlihat lampu di kamar mandi mati dan tiba-tiba ada sosok wanita yang muncul di atas kamar mandi. Melihat itu Kwon pun ketakutan. Dan cerita kembali kepada Seon yang memasuki kamar tersebut. Di situ Seon melihat lampu di kamar itu menyala. Lalu kebetulan juga ada suara Jiwon melintas lewat rumahnya. Kemudian Seon langsung membuka jendela di kamar itu. Lalu Seon mengatakan kepada Jiwon, "Oh, ini orangnya yang setiap malam lewat selalu bernyanyi." Melihat Seon, tiba-tiba Jiwon pun berlari. Dan scene berpindah saat di sekolah.
Murid-murid pun pulang. Namun di situ teman Hyunju bernama Etem pun ketiduran. Saat dibangunkan oleh dua teman lainnya, Etem tak mau bangun. Lalu dua teman tersebut pun pulang terlebih dahulu. Sementara itu Hyunju yang ditinggal oleh temannya itu pun mencoba membangunkan Etem. Tetapi Etem mengatakan masih mengantuk. Lalu Hyunju pun ikut meninggalkan Etem sendirian. Kemudian Hyunju pun seperti biasanya pergi ke toko lampu untuk mengambil pesanan ibunya. Namun saat melewati gang, Hyunju bertemu dengan seorang wanita yang basah kuyup dan bersepatu merah. Melihat wanita itu kehujanan, Hyunju pun langsung memberikan payungnya. Tetapi wanita tersebut malah meninggalkan Hyunju. Namun Hyunju malah mengejar dan berbagi payung dengannya. Dan saat berjalan bersama, tiba-tiba rambut wanita tersebut seperti bergerak sendiri dan mengikat tangan Hyunju. Melihat itu Hyunju merasa ketakutan dan setelah Hyunju menoleh ke arah wanita tersebut, tiba-tiba tubuh wanita itu semakin tinggi. Melihat itu Hyunju semakin takut, namun dirinya langsung mengingat ucapan Jung. Apabila terlanjur melihat hantu, mencoba tetap tenang seolah-olah tak terjadi apa-apa. Kemudian Hyunju berpamitan kepada wanita itu kalau dirinya sudah ditunggu oleh ibunya. Dan saat Hyunju sudah menjauh dari wanita itu masih mengejar Hyunju. Melihat itu Hyunju langsung berteriak dan Jung yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar. Lalu Jung meminta Hyunju untuk segera pulang. Dan saat Hyunju pergi, terlihat Jung membuka kacamatanya dan hantu wanita tersebut pun langsung pergi. Dan scene berpindah saat Etem terbangun dari tidurnya. Saat bangun, dirinya ketakutan melihat sosok wanita memakai seragam duduk di bangku kosong di sekolahnya. Di sisi lain ada Jiwon yang seperti biasa lewat di gang, lalu dirinya bertemu dengan Jiyong. Melihat ada orang yang melintas di gang, hati Jiwon merasa senang, lalu Jiwon mengajak Jiyong untuk ke toko lampu karena menurutnya saat sudah sampai ke toko lampu, dirinya tenang bisa pulang. Setelah itu ada Seon yang mengeluh lampu rumahnya selalu mati. Kemudian saat selesai mandi, Seon tak sengaja melihat segumpalan rambut di lubang toilet. Melihat itu Seon pun ketakutan. Kemudian saat Jiwon dan Jiyong melewati rumah Seon, Jiwon mengatakan kalau dirinya melihat hantu di belakang orang yang tinggal di rumah itu. Mendengar itu Jiyong pun menanyakan lagi bahwa mereka hidup bersama. Dan cerita kembali pada saat Seon mulai menyadari ada sosok makhluk halus yang tinggal bersamanya. Di situ Seon melihat pintu kamar terbuka. Dan saat melihat cermin, Seon melihat sosok hantu wanita jangkung di kamar yang sebelumnya pintunya selalu terkunci. Setelah itu Jiwon mencegah Jiyong untuk tidak datang ke rumah Seon. Namun saat melihat kuku Jiyong terbalik, Jiwon pun terkejut sampai terjatuh. Lalu Jiyong mengatakan kepada Jiwon kalau Jiwon tak jauh beda darinya dan tak bisa keluar dari sini. Mendengar itu Jiwon pun menangis mengatakan ingin keluar dari tempat ini. Dan terlihat kaki Jiyong terbalik, lalu dirinya berusaha berlari dengan kaki yang seperti itu. Dan cerita kembali kepada Seon yang mencoba kabur dari rumah tersebut. Tetapi pintu rumahnya tiba-tiba tak bisa terbuka. Di situ Seon mencoba memecahkan pintu dengan menggunakan palu, tetapi tetap saja tak bisa terbuka. Kemudian setelah berputar berkali-kali, terlihat Jiwon kembali lagi ke depan rumah Seon. Di situ terlihat Jiwon dan Seon menangis karena tak bisa keluar dari tempat itu. Setelah itu ada Jiyong yang mendatangi toko lampu milik Jung. Saat Jung menanyakan Jiyong mencari apa, Jiyong hanya diam dan hanya memandangi sebuah lampu. Kemudian tiba-tiba ada seorang detektif bernama Sik datang ke toko lampu mengatakan sedang mencari seseorang.